Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal matematika peminatan. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Salva Sahira Puselva Dapur dari kelas 12 MIPA 1. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve saat menandakan distribusi yang merata. Kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai 1809. Meski demikian, teori awal yang menjadi cikal bakal fungsi distribusi tersebut sebenarnya mulai dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. Seperti halnya teori distribusi lain dalam statistika probabilitas, bentuk kurva serta nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini terdapat dua jenis parameter yang dijadikan acuan, yakni pertama, nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Yang kedua, standar deviasi adalah penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Semakin kecil standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara mean dengan data lainnya yang diobservasi. Penerapan distribusi normal dianggap penting karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya, ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua, menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan dihindari. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Penjelasan tentang banyaknya kurva normal yang dihasilkan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, cara ordinat. Cara ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus fx sama dengan 1 per tau dikali 2pi dikali e pangkat minus 1 per 2 dikali x kurang mu per tau pangkat 2, di mana tau adalah simpangan baku data berdistribusi normal, mu rata-rata atau mean dari data, pi konstanta dengan nilai 3,114, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,178, X adalah absis dengan batas tak terhingga. Bila nilai mu dan tau tetap, maka nilai X akan menghasilkan nilai Y, sehingga bilangan X dimasukkan dalam perhitungan berkali-kali dengan jumlah yang tak terhingga, maka dihasilkan kurva distribusi normal. Dari penjelasan sebelumnya, tampak bahwa setiap pasangan mu dan tau akan menghasilkan kurva distribusi normal, sehingga banyak terdapat kurva normal dengan berbentuk berlainan, tergantung pada besar kecilnya nilai tau. Bila besar, maka kurva akan dihasilkan mempunyai puncak yang rendah, dan sebaliknya bila tau kecil, maka kurva normal yang dihasilkan mempunyai puncak yang lebih tinggi. Selain itu, kurva normal juga dapat dibentuk dengan
A yang berbeda atau keduanya mu dan tau yang berbeda. Kurva-kurva normal dibentuk dapat dilihat pada kurva di samping. Yang kedua, cara luas. Karena distribusinya kontinu, cara menghitung probabilitasnya dilakukan dengan jalan menentukan luas di bawah kurvanya. Sayangnya, fungsi frekuensi normal tidak memiliki integral yang sederhana, sehingga probabilitas umumnya dihitung dengan menggunakan distribusi normal standar, di mana variabel random ialah Z dengan mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1, sehingga variabel normal standar dapat dituliskan dengan Z sama dengan X dikurang mu per tau, di mana X adalah besarnya penyimpangan terhadap rata-rata, mu adalah rata-rata atau mean dari data, X adalah nilai variabel random, tau adalah standar deviasi atau simpangan baku. Apabila Z merupakan variabel random yang kemungkinan harga-harganya menyatakan bilangan-bilangan real antara minus tak terhingga sampai positif tak terhingga, maka Z dinamakan variabel random standar bila dan hanya bila probabilitas interval dari A ke B menyatakan luas dari A ke B antara sumbu Z dan kurva normalnya dan persamaannya diberikan sebagai berikut. Fungsi yang dirumuskan di atas dinamakan fungsi kepekatan normal standar atau standar normal density function, yakni fx sama dengan 1 per tau dikali 2pi dikali e pangkat minus 1 per 2 dikali z pangkat 2. Tabel di samping merupakan tabel nilai z dari 0 sampai z. Nah, setelah mendapatkan z, cari probabilitasnya dalam tabel nilai z, yaitu kolom pertama vertikal menunjukkan angka pertama dan desimal pertama dari Z. Yang kedua, baris atas atau horizontal menunjukkan desimal kedua dari Z. Nilai di dalam tabel menunjukkan probabilitasnya kumulatif dari Z ke kiri. Karakteristik distribusi normal saat menunjukkan suatu nilai penyebaran data. Distribusi normal juga memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya, yang pertama, teori distribusi dengan nilai mean, median, dan modus yang sama, karena distribusi ini sering disebut juga sebagai unimodal. Yang kedua, kurva pada distribusi normal bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang ketiga, titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Nilai itu sendiri berada tepat di tengah kurva, sementara pada data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Yang keempat, mean atau nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi ini kemudian akan menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Yang kelima, jumlah luas daerah di bawah kurva normal itu sendiri bernilai 1, yaitu diantaranya 1 per 2 di sisi kanan dan 1 per 2 di sisi kiri. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang keenam, masing-masing dari ekor kurva di kedua sisi kemudian memanjang tak terbatas. Dalam beberapa kasus, perhitungan distribusi ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Nah, agar kita lebih paham mengenai penjelasan sebelumnya atau lebih paham mengenai distribusi normal, berikut adalah contoh soal dari distribusi normal, di mana soalnya yakni rata-rata berat badan siswa di suatu sekolah adalah 50 kg. Dengan simpangan baku 5 kg, jika diambil seseorang siswa secara acak, berapakah peluang berat badan siswa tersebut kurang dari 55 kg. Nah, di soal kita sudah ketahui yaitu X-nya itu sama dengan 55 kg, mu-nya itu 50 kg atau rata-ratanya tau-nya itu 5 kg atau simpangan bakunya. Kita akan menggunakan rumus nilai Z, yakni kita substitusi saja masuk nilai X, mu dan tau-nya, sehingga 55 dikurang 50 itu 5, jadi 5 bagi 5 sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan nilai Z, kita mencari nilai probabilitasnya pada tabel distribusi nilai Z. Ya, Z itu sama saja dengan 1,00. Dalam tabel, kita akan menemukan bahwa peluang untuk Z kurang dari 1 adalah sekitar 0,0001
4,8413 atau 48,13%. Nah, untuk contoh soal berikutnya yaitu tinggi badan siswa di sebuah sekolah mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan standar deviasi 8 cm. Nah, berapa peluang seseorang siswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm? Nah, di soal yang diminta adalah tinggi lebih dari 175 cm. Nah, yang kita ketahui itu adalah X-nya itu 175 cm, mu-nya itu 165 cm, dan to-nya itu 8 cm. Kita menggunakan rumus nilai Z, yakni kita langsung saja substitusi langsung nilainya, sehingga 175 dikurang 65 itu 10, baru 10 bagi 8 adalah 1,25, sehingga nilai probabilitas untuk Z adalah 1,25 adalah sekitar 0,3944. Nah, peluang dari 175 di soal yang diminta itu lebih dari 175. Nah, kalau diminta itu 170 yang lebih dari, maka menggunakan rumus 1 dikurang PZ lebih besar 1,25, sehingga PZ 125 nya itu 1 dikurang 0,3944 sama dengan 0,6056. Jadi peluang seorang siswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm adalah 0,1056 atau 10,56%. Baik, itulah penjelasan mengenai distribusi normal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.